Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain, amma ba'd. Rabbi srohli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Darmayanti. Saya merupakan salah satu dosen tetap yayasan pada perguruan tinggi swasta, yaitu saya mengajar di Universitas Muhammadiyah Buton di Fakultas Agama Islam yang berhome base di Prodi Pendidikan Agama Islam atau Tarbiyah. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, yaitu dalam bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ajarkan adalah mata kuliah Bahasa Inggris sebagai bidang keilmuan saya yang diajarkan pada Prodi Pendidikan Agama Islam dan di Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah atau Syariah. Mata kuliah Bahasa Inggris ini merupakan mata kuliah umum yang saya ajarkan pada semester awal, yaitu Bahasa Inggris 1 di semester 1 dan Bahasa Inggris 2 di semester 2 yang masing-masing memiliki bobot 2 SKS. Selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai mata kuliah yang saya ajarkan serta teknik atau metode yang biasanya saya lakukan di dalam proses kegiatan pembelajaran di kelas, di mana pada kegiatan pembelajaran ini mengacu pada penerapan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Adapun yang menjadi deskripsi mata kuliah pada Bahasa Inggris 2 ini yaitu melatih mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan agar mahasiswa memiliki keterampilan kecakapan, komunikasi dalam fungsinya sebagai bahasa dunia. Dalam menemukan informasi yang bersifat global, mata kuliah Bahasa Inggris ini diberikan guna membekali mahasiswa untuk belajar konsep-konsep dasar bahasa Inggris yang meliputi keterampilan menyimak atau listening, berbicara, speaking, membaca atau reading, dan menulis atau writing. Materi diarahkan pada penggunaan General English yang mencakup pemahaman penggunaan tenses, kalimat perintah dan kalimat permintaan, kalimat aktif dan kalimat pasif, modal auxiliary, serta memahami topik, main idea, supporting details dalam teks bahasa Inggris, yang semuanya dirangkum dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang kemudian dari CPMK ini akan menurunkan sub CPMK yang selanjutnya akan diajarkan dalam 14 kali pertemuan perkuliahan tatap muka dan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Topik inti pembahasan Bahasa Inggris 2 ini meliputi pengetahuan tentang penggunaan bentuk-bentuk tenses, diantaranya yaitu pada pertemuan pertama kami akan membahas penggunaan simple present tense. Pada pertemuan kedua yang dibahas adalah present continuous tense. Di pertemuan ketiga adalah penggunaan present perfect tense. Selanjutnya pada pertemuan keempat, topik yang dibahas adalah struktur atau jenis-jenis kalimat bahasa Inggris, yaitu penggunaan simple sentence, compound sentence, dan complex sentence. Kemudian pada pertemuan kelima penggunaan simple past tense, lalu pada pertemuan keenam kami akan membahas past continuous tense. Di pertemuan ketujuh kami membahas penggunaan past perfect tense. Di pertemuan ke-8 yaitu ujian tengah semester atau UTS. Pada pertemuan ke-9 adalah penggunaan simple future tense. Di pertemuan 10 pembahasan tentang penggunaan future continuous tense. Lanjut pada pertemuan ke-11 pembahasan tentang future perfect tense. Selanjutnya pada pertemuan ke-12 pembahasan mengenai kalimat yang mengandung unsur kalimat perintah dan kalimat permintaan. Lanjut pada pertemuan ke-13 topik yang dibahas adalah penggunaan kalimat aktif dan kalimat pasif. Pada pertemuan yang ke-14 adalah penggunaan modal auxiliary. Dan di pertemuan ke-15 pembahasan dibahas adalah menentukan topik, main idea, supporting details. Yang terakhir adalah di pertemuan ke-16 yaitu ujian akhir semester atau UAS.
topik pembahasan yang telah dibahas ini yang kemudian menjadi capaian pembelajaran lulusan atau CPL oleh mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah bahasa Inggris yang ditunjukkan dengan penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus, yaitu mahasiswa mampu menerapkannya untuk berkomunikasi, mengungkap ide dan pikirannya baik secara lisan maupun tertulis, serta mampu menyusun kalimat yang baik dan benar yang sesuai dengan kaidah bahasa Inggris. Bahan ajar yang digunakan diperoleh dari berbagai sumber referensi, baik yang diambil dari buku maupun dari sumber referensi lainnya seperti media internet. Dan adapun langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan metode DIA ini, yang pertama adalah delivery. Pada awal semester, yaitu menyampaikan kontrak perkuliahan, serta dalam memulai perkuliahan, biasanya saya menjelaskan tujuan dan rincian RPS, serta menjelaskan pokok-pokok pembahasan, kriteria penilaian, dan sumber atau referensi. Pemberian materi disampaikan dengan melalui penjelasan materi yang disertai dengan kegiatan tanya jawab, serta kegiatan latihan, penugasan, dan praktek. Dan adapun aplikasi seperti WhatsApp, email, dan Telegram digunakan untuk pengumpulan tugas-tugas mahasiswa, juga sebagai media untuk berinteraksi dengan mahasiswa. Selanjutnya, yang kedua adalah interaction. Sebelum dimulai kegiatan interaksi yang dilakukan dengan mahasiswa, yaitu dengan memberi salam dan menyapa, kemudian berdoa bersama dan mengecek kehadiran mahasiswa. Setelah itu, memberikan pertanyaan yang terkait dengan materi yang telah dibahas sebelumnya dan materi yang akan dibahas. Saat pemaparan materi, mahasiswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dengan memberikan kesempatan untuk bertanya serta mengarahkan mahasiswa untuk mengerjakan tugas dan latihan maupun praktek dalam bahasa Inggris. Yang terakhir adalah assessment. Asesmen dilakukan berdasarkan pada komponen evaluasi yang dinilai, termasuk di dalamnya bobot nilai persentase dari aspek penilaian dilakukan yang mencakup nilai kehadiran dengan bobot 10%, keaktifan atau partisipasi dalam kelas 10%, tugas-tugas terstruktur 15%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 40%. Hal ini adalah untuk menentukan nilai akhir sebagai penilaian hasil belajar yang diperoleh setiap mahasiswa selama mengikuti perkuliahan. Nilai yang didapatkan oleh mahasiswa kemudian diakumulasikan dan diolah melalui aplikasi software pada Sistem Informasi Akademik atau SISKA yang telah disediakan oleh pihak kampus. Setelah proses penginputan nilai, dosen menyerahkan nilai dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan berikut adalah cuplikan video rekaman proses perkuliahan yang saya lakukan dalam perkuliahan tatap muka. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. How are you today? I'm fine. Okay. Well, before we start our discussion or our material today, it will be better if we pray together. So, praying start. Okay, finished? Okay, the first I will check your attendance list, who is here today and who is absent. So please listen your name carefully. Safira. Where is Safira? She is absent? Yes. Okay. Yuli Rahim. Yes, ma'am. Okay. Mega Sylvia. Yes, ma'am. Okay. Aisyah Arif. Yes, ma'am. Okay. Weekend Febrianti. Okay. Kusmawati. Yes, ma'am. Okay. Natalia Alrizki. Yes, ma'am.
my class. So today our material we are going to discuss about how to express our daily activity and by using simple present tense. So I have one question to all of you. Do you have learned about the simple present tense? Have you learned about the simple present tense? Have you? Yes. Ya, oke. Nah, jadi materi kita hari ini yang akan kita bahas bersama yaitu bagaimana kita mengungkapkan atau menyatakan kegiatan kita atau aktivitas kita yang kita lakukan setiap hari atau itu menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan di setiap hari dengan menggunakan tenses simple present tense. Ya, tetapi sebelum kita lanjut di materinya, terlebih dahulu saya akan memperlihatkan apa yang menjadi deskripsi mata kuliah kita di pertemuan kali ini. Seperti yang adik-adik lihat pada tampilan slide bahwa dikatakan di sini adalah deskripsi mata kuliah ini bertujuan melatih ya, bertujuan untuk melatih mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan agar mahasiswa memiliki keterampilan kecakapan komunikasi dalam tugasnya sebagai dalam fungsinya sebagai bahasa dunia dalam menemukan informasi yang bersifat global. Dan mata kuliah ini juga bahasa Inggris ini diberikan guna membekali mahasiswa untuk belajar konsep-konsep dasar berbahasa Inggris yang meliputi keterampilan menyimak atau listening, kemudian berbicara speaking, lalu kemudian membaca reading dan menulis ya. Says that something was true in the past, is true in the present, and will be true in the future. Yeah, and simple present tense is used to express the habitual or daily activity. Ya. Aktivitas sehari-hari ya. Nah, jadi kita gunakan simple present tense ini untuk menyatakan kebiasaan sehari-hari. Untuk menyatakan aktivitas sehari-hari kemudian yang menjadi satu kebiasaan. Nah, tadi definisi sebelumnya bahwa simple present tense ini says that something was true in the past, is true in the present, and will be true in the future. Nah, kalau kita mengartikan atau memaknai dari definisi simple present tense ini, maka dikatakan bahwa sesuatu yang benar di waktu lampau, benar di waktu sekarang, dan benar di masa yang akan datang, berarti itu menjadi suatu kebenaran umum. Ya. Nah, di antara kalian ini bisa ada yang bisa memberikan satu contoh kalimat yang mana yang menyatakan suatu kebenaran umum itu. Ya, contoh ya, saya berikan contoh satu yang dikatakan dengan kebenaran umum, misalnya tunggu di situ kan. So I will give you one example about general truth ya, atau kebenaran umum ya. Jadi maksudnya kebenaran umum itu adalah tadi di pengertiannya simple present tense, yaitu says that something was true in the past, is true in the present, and will be true in the future ya. Jadi sesuatu yang benar di waktu lampau, di waktu sekarang, dan akan benar pada waktu yang akan datang ya. Contohnya misalnya ini apa? Coba kalian baca di atas. Oke. The sun rises in the east and sets in the west. Ya, artinya matahari kenapa? Matahari terbit di timur dan
Ya, dan tergenang di barat di barat. Nah, kalau kita perhatikan kalimat ini, kalimat ini adalah merupakan termasuk juga contoh dalam penggunaan simple present. Sebab kenapa? Setelah kata kerja rais itu terdapat penambahan S, ya, huruf S. Nah, kemudian juga ini ya, itu ada penambahan huruf S. Nah, untuk kalimat ini menyatakan suatu kebenaran umum. Sebab kenapa? Dari dulu kan matahari terbitnya di timur dan terbenamnya di barat. Nah, itu menyatakan suatu kebenaran umum. Benar di waktu lampau, di waktu sekarang, dan akan benar juga nanti pada waktu yang akan datang. Ya, oke. Nah, contoh yang kedua, apalagi? Ada yang bisa berikan contoh? So, can you give me one example about the general rule? Yeah. Indonesia Indonesia is a country is a country in Southeast Asia. in Southeast Asia. Asia. Oke. Nah, suatu negara di Asia Tenggara, ya, Asia Tenggara ya. Nah, ini juga menunjukkan suatu fakta ya, menunjukkan suatu fakta karena letak Indonesia, negara Indonesia itu berada di Southeast Asia ya, atau Asia Tenggara ya. Oke, the other please, can you give me more example about the general truth? Ya, nanti sebentar akan kita tentukan dari contoh-contoh yang telah adik-adik berikan. Nanti akan kita identifikasi kalimat tersebut itu masuk di dalam kalimat nominalkah atau kalimat verbal. Ya, oke. Ada lagi yang bisa diberikan contohnya? Nah, kalau saya coba ya di kalian bahasa Inggris kan, translate ke dalam bahasa Inggris, saya akan memberikan contoh dalam bahasa Indonesia ya. Nah, coba ya. 1 jam itu terdiri dari berapa menit? 60 menit. 60 menit. Ya, bahasa Inggrisnya? Ya, bahasa Inggrisnya adalah, ada yang bisa? Oke, silakan diangkat tangannya. 1 jam in English? Ya, 1 hour. 1 hour consists of 60 minutes. iya 60 minutes. Ya, jadi 1 jam ini terdiri dari 60 menit. Ya, jadi kebenarannya ini dulu, sekarang, dan yang akan datang akan tetap sama. Ya, karena dari dulu bahwa 1 jam itu terdiri dari 60 menit. Ya, sama halnya juga ini yang contoh-contoh yang tadi yang kita sudah sebutkan. Nah, tetapi yang di contoh kalimat ini merupakan contoh-contoh kalimat positif atau afirmatif sentence. Nah, jadi untuk kalimat verbalnya itu dia seperti ini ya. Untuk yang kalimat positifnya itu tadi yang disebutkan apa? Subjek tambah verb one, lalu ada penambahan s ataukah es setelah kata kerja. Nah, kemudian ada objek, kemudian kata keterangan. Nah, kata keterangan ini bisa waktu, bisa juga tempat ya. Jadi ini kalau yang kalimat verbal. Ya, kalau apa bedanya kalimat verbal dengan kalimat nominal? Ada yang tahu? So, what is the difference of? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke. Nah, lalu di contoh kalimat 3 dan 4 itu merupakan contoh kalimat nominal. Sebab kenapa nominal? Karena tidak ada kata kerjanya. Tetapi yang digunakan di sini adalah to be. Ya, ini to be-nya ya. Ya, di sini tidak terdapat kata kerja. Jadi the word is round. Nah, ini juga menyatakan suatu kebenaran umum. Ya. Statistiknya
Inggris misalnya apa? Untuk memberikan keterangan. Nah, atau ini saja ya, di study English. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, ini merupakan subjek, ya, subjek si. Ya, jadi kalau nama orang bisa juga, tetapi kalau kita mau memberikan pronounnya bisa menggunakan kata si. Ya, kemudian ada kata kerja study. Nah, study ini bentuk dasarnya adalah tulisannya seperti ini ya. Ya, kenapa ini diganti dengan i? Karena ini juga masih dalam aturan dari penambahan s dengan is itu tadi ya. Jadi untuk kata kerja yang berakhiran dengan huruf y yang sebelumnya terdapat huruf konsonan, maka huruf y ini kita ganti menjadi i, lalu kita tambahkan e dengan s, yang menjadi studies. Ya, jadi si studies English, dia belajar bahasa Inggris. Oke, tadi disebut dengan kata kerja yang berakhiran dengan huruf o tadi adalah kata kerja go. Ya, bisa dikasih contoh kalimat yang menggunakan kata kerja tersebut? Go itu misalnya dia atau siapa temannya pergi ke kampus setiap pagi, setiap hari. Ya, misalnya si going to kampus setiap hari pergi ya, every. Ataukah every morning, every day saja ya, every day setiap hari. Nah, ini juga adalah merupakan salah satu contoh kalimat dari penggunaan simple present tense. Ya, jadi ini ya, jadi she goes to campus every day. Nah, diingat kalau kalian membuat sebuah contoh kalimat atau kalian membaca suatu teks kalimat bahasa Inggris, lalu ada tulisan seperti ini, ada kata kerja go, baru ada penambahan es, maka itu adalah merupakan menggunakan penggunaan simple present, ya, simple present. Jadi si goes to campus every day. Oke, lanjut ya. Jadi untuk yang kalimat positif tadi sudah kita tuliskan beberapa contoh dari bentuk affirmative sentence-nya. Nah, sekarang kita masuk di penggunaan simple present tense bentuk kalimat negatif. Ya, tapi sebelumnya yang menjadi rumus dari bentuk negatif ini adalah setelah subjek adalah do dan does, ya, kemudian verb one, lalu objek dan adverb. Nah, kemudian untuk bentuk pertanyaannya, untuk yang kalimat nominal tadi adalah subjek, kemudian to be, nah, kemudian not, kemudian complement. Ya, oke. Bentuk pertanyaannya adalah ini do, kemudian does, kemudian subjek, verb one, objek, lalu adverb. Nah, ini to be, kemudian subjek, apalagi complement. Nah, oke. Ada yang kita tanyakan? Ada ingin? Thank you for the opportunity. My question is, what are the characteristics of using simple present tense sentence? Simple present tense. Yeah. What the characteristic of using simple present tense? Yeah. The characteristic of the simple present is usually add s or es after verb, and then in simple present tense usually use the time signal or tense marker with always, usually, or every. My student, here there are some exercises. Yeah, you have to discuss with your friends about the answer of the exercises. Ya, silakan ya. Oke. Ini kasusnya.
Ini dia change this, ini bukan ke ini. Bukan ini. Iya. So change this statement to question. Atau kalian mau ganti apa ini? Ke mana? Mau ke bentuk negatif? Negatif. Negatif mau. Ya. He, dan it. Nah, di situ diperhatikan nomor 1 itu apa subjeknya? I. Berarti dia do. Ya, berarti berikan lagi ini. Jadi I do not atau ke I don't work. Saya tidak bekerja. Gitu ya. Nah, nomor 2 kalau I atau ini Pak De. Saya ganti ini kan sama-sama A itu. Nah, ini saya ganti ini toh. Nanti lebih bervariasi lagi. He does not atau he doesn't like his job misalnya. Kemudian they don't have benefits. We don't have both. Okay, now so please pay attention to the some exercises. Ya, jadi ini ada beberapa latihan yang kalian kerjakan karena kita tadi sudah banyak memberikan contoh-contoh kalimat bahasa Inggris dalam bentuk kalimat nominal dan juga kalimat verbal. Nah, di slide exercise ini yang diminta adalah change these statements to negative sentence. Ya, jadi ini ada beberapa kalimat positif affirmative sentence yang diubah ke dalam bentuk kalimat negatif dan pertanyaan. Ya, coba diperhatikan di slide-nya. Nomor 1, who can answer the number 1? Nomor 1 apa jawabannya? Ya. He doesn't write ya. Nah, jadi untuk yang S itu kita harus hilangkan. Nah, sebab kenapa? Karena dia sudah dalam bentuk kalimat negatif. Ya, yang menggunakan penambahan S dengan IS itu tadi yang saya katakan, yang saya sampaikan, yang saya jelaskan adalah yang bentuk kalimat positif. Ya, tetapi kalau sudah dalam bentuk kalimat negatif maupun pertanyaan, maka penambahan S dengan IS itu tidak lagi kita gunakan. Ya, oke. Selanjutnya nomor 2. Iya, does the bus carry a lot of passengers? Apakah bis itu membawa banyak penumpang? Iya, oke. Sampai di sini masih ada pertanyaan? Jelas semua? Ya, kalau sudah dirasa jelas, insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan kembali materi kita, dan ini masih ada kaitannya dengan pembahasan tenses. Ya, so next week, insya Allah we will discuss about present continuous tense. Yeah, so I say thank you so much for your attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.